Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tanya-tanya kabar dulu mungkin ya. Kemarin Bang Asih 2 minggu lalu rilis lagu baru. Itu lagu baru atau video klipnya yang baru, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum nanti ngobrol-ngobrol, menjawab dulu dari pertanyaan. Itu lagu lama ceritanya, terus akhirnya ya memang itu kan program proyek musik itu memang benar-benar set project dalam arti bukan satu hal yang kita tekuni lagi kan. Iya. Enggak seperti dulu lah profesinya memang musik, tapi ya cuman untuk ono-ono untuk menyapa teman-teman khususnya orang-orang musik lah. Jadi ya lagunya sudah lama, cuman akhirnya kemarin ya yuk ada teman 3W bayi gitu. Akhirnya ya sudah, lagunya sudah lama sekali Mas itu dibuat. Ya untuk apa namanya? Karena lama juga nggak rilis, nggak menyapa konco-konco lah. Ya akhirnya kita buat itu video klip gitu. Nama lagunya Rasa Wedi. Rasa Wedi. Tadi itu data survei Gus, di sini hampir semuanya orang Jogja, jadi udah tahu maksudnya Rasa Wedi, nggak usah takut ya. Nah, lagu itu atau musik itu bercerita tentang apa? Kalau menceritakan mungkin tidak muat ya, saya kemas di satu lagu gitu, cuman hanya apa namanya kutipan-kutipan saja. Cuman lagu Rasa Wedi itu kan saya buat itu ketika sempat di Jogja itu ada fenomena anak-anak muda khususnya itu yang stres di masa muda, bahkan ada yang mohon maaf sampai membuat keputusan untuk suicide gitulah bahasanya, karena takut akan masa depan, dimana yang sebenarnya masa depan itu tidak perlu dikhawatirkan, dipikirkan boleh tapi dikhawatirkan jangan. Iya. Karena segala sesuatu itu sudah Allah tulis lah. Bagaimana episode kita ke depan, tinggal kita ini kan PR-nya gimana caranya mengupgrade diri kita, baik iman, mental, jiwa ini kan untuk bisa menerima episode-episode yang telah Allah putuskan gitu. Iya. Nah, ketika itu kan saya banyak membaca surat kabar atau mungkin dari teman-teman yang ngaji datang ke rumah itu kan banyak yang sharing surat itu kan, ternyata di balik hingar-bingar anak muda, bahkan yang mereka secara kesehariannya kayaknya healing terus gitu kan, nongkrongnya di coffee shop, di kesenian-kesenian, di pameran-pameran, di permusikan, festival, kayaknya fun, tapi tiba-tiba 2 hari nggak kelihatan sudah tidak bernyawa di kamar kosnya gitu, dalam keadaan terjerat lehernya dan kok jadi memang kebahagiaan, keceriaan tidak bisa dilihat dari perkara yang tampak ternyata kan gitu. Ya saya pribadi yang terkhusus tidaklah Gusti Allah terdirke ngomong ke circle itu banyak di anak-anak mudanya gitu kan. Ya saya pribadi termasuk kecolongan lah bahasanya gitu ya. Bisa maksudnya mungkin saudara-saudara kita yang belum sempat duduk di sini atau belum kita silaturahmi akhirnya kecolongan meninggal duluan. Itu kan ya, itu akhirnya saya buat lagu Rasa Wedi. Pada intinya lagu itu ya kurang lebih mengutip nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, bahwasanya nggak usah takut, maksudnya hidup ini tuh ya sudah gitu kan. Kita sudah punya kuncian dunia sementara, akhirat selamanya gitu. Kita kadang manusia ini kan mengkhawatirkan perkara-perkara yang sebenarnya sudah Allah jamin gitu. Perkara rizki, perkara jodoh, perkara mati itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum kita lahir itu kan, di catatan Laul Mahfudz gitu kan, kitab belum. Nah jadi itulah maksudnya ternyata ketika itu tidak dirawat itu juga
efeknya mengerikan gitu. Iya, iya, iya. Yang tampaknya simpel, tampaknya bagus, bahkan ada anak muda yang tampaknya berkompetisi dalam kebaikan dalam pendidikan, tetapi ada yang stres juga bahkan sampai mengkonsumsi obat penenang dan sebagainya gitulah. Padahal dia di circle kompetisi pendidikan, tapi ternyata ketika niat kita itu kurang tepat, niatnya kita belajar menuntut ilmu bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi untuk mencari pengakuan, untuk mencari agar diakui di circle itu, ya itu yang merusak akhirnya, merusak episode kehidupan itu. Yang harusnya sama-sama belajar nggak apa-apa, kuliah ya kuliah, yang ini mungkin sudah tertata hatinya menjadi tidak masalah, yang tidak tertata hatinya ya menjadi problem gitu. Jadi poin masalahnya bukan di kegiatannya, tetapi starting kita dalam memulai kegiatan itu apa gitu kan. Iya. Sudah karena Allah dan Rasulnya belum. Misalkan niatnya ya. Misal pun nggak jauh-jauh ngomongin, bukannya nggak jauh-jauh, sebenarnya itu yang dekat ya. Oke lah kalau kita dari sudut pandang tidak dari agama, yo kamu lebih baik belajar sekolah itu niatnya nyenengin orang tua kok daripada itu tadi ingin diakui dan sebagainya. Itu bodohnya kan gitu. Kowe lebih baik daripada dari pengakuan tadi ya. Ingin menjadi yang nomor satu, ingin yang menjadi yang itu kayaknya bagus kompetisi, tapi kalau niatnya salah, nyatanya ada beberapa mahasiswa juga yang pernah silaturahmi ke tempat kami ya yang sudah ngapunten, maksudnya sudah divonis kalau dia sudah mohon maaf sudah luar biasa lah. Akhirnya luar biasa karena stres dan sebagainya, akhirnya merusak. Jadi kan pikiran itu kan software tapi bisa merusak yang hardware. Pikirannya software tapi bisa merusak yang hardware, yang saraf-saraf itulah dan sebagainya. Dan ternyata Masya Allah, maksudnya sebegitu pentingnya peran amal agama yang dibawa Rasulullah itu kan untuk kehidupan kita. Khasiat agama itu akhirnya ada. Jadi agama ini tidak hanya seputar kehidupan setelah kematian, tetapi barang siapa yang mengamalkan agama di dunia pun akan terbina gitu. Itu pasti tidak akan merusak dunianya gitu. Bahkan lebih berkah apapun keadaannya ya. Apapun keadaannya. Ya jadi gitu. Terus ya cukup prihatin menyikapi itu, sedangkan kayaknya mereka tuh hari-hari seneng-senengan nongkrong sini nongkrong sana dan sebagainya, ternyata ya rapuh juga gitu. Karena Gus, coffee shop tuh udah di mana-mana. Teman-teman mesti kalau nunggas mesti di coffee shop kan ya. Coffee shop yang Gus paling estetik ya. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh rapuh ya Gus. Iya itu maksudnya kita tidak sadar ternyata untuk mendapatkan hiburan atau ketenangan atau kesenangan itu sebenarnya Allah SWT sudah menyediakan cara yang simpel gitu kan. Cara yang simpel itu maksudnya apa? Siapapun bisa buat. Kalau yang coffee shop kan mungkin hanya orang yang bisa beli kopi saja. Terus bagaimana orang yang nggak bisa beli kopi? Misalkan kayak maksudnya secara harganya gitu. Kalau misalkan kita meyakini coffee shop yang akan menghilangkan kestresan kita atau butuh modal itu berarti untuk cari senang kan gitu, kalau kita dari sudut pandang duniawi gitu kan. Berarti mosok kebahagiaan harus butuh modal itu untuk bahagia, sedangkan konsep agama nggak kayak gitu. Bahagia bisa didapat siapa saja, bahkan orang miskin pun bisa bahagia tanpa dia berpura-pura bahagia, tanpa dia berpura-pura kuat, dan itu pasti. Karena sahabat Nabi itu kan ada kurang lebih 124.000 sahabat Nabi, dan itu dari latar belakang yang berbeda-beda, baik status sosialnya dan ekonominya. Tetapi Rasulullah SAW tidak berpikir keras intinya untuk menyerahkan mereka. Iya sih, benar. Mungkin yang kita sering dengar sahabat yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf. Tetapi Rasulullah tidak, misinya itu tidak Abdurrahman bin Auf kan Bilal. Saya tidak Bilal. Tidak buat Bilal menjadi selevel. Terus Abdurrahman bin Auf kasih Abu Hurairah yang dia sampai kelaparan, sampai kejang-kejang gitu kan. Bukan itu masalahnya itu. Tetapi kalau di setiap diri sahabat, hati-hati sahabat itu sudah ada kalimat la ilaha illallah dan wujud dalam kehidupan, maka itu menjadi orang yang tidak dikhawatirkan Rasulullah. Kan? Tetapi meskipun dia punya validitas yang mewah atau komplit, kalau hatinya belum ada itu dan kehidupannya belum karena itu, melakukan hal apapun itu bukan atas dasar kalimat itu. Sesimpel kita makan itu ternyata ada kalimat la ilaha illallah Rasulullah di situ kan gitu. Ketika kita lapar terus kita ingat siapa yang kasih kita lapar, berarti kalimat la ilaha illallah ada dalam hati kita.
Oh, terus ketika kita lapar terus kita bertanya siapa yang kasih kita lapar? Allah. Perintah Allah apa ketika lapar? Maka la ilaha illallah itu wujud dalam kehidupan dia dalam perkara makan. Terus Muhammad Rasulullah dia melakukan makan sesuai apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Bagaimana cara Nabi makan? Oh, cuci tangan, oh duduk, oh makannya seperti ini, sunah-sunahnya. Maka Muhammad Rasulullah hidup dalam kehidupannya dalam perkara makan. Bahkan perkara makan dia meninggikan kalimat thayyibah itu kan gitu. Nah, sedalam itu ya, sedalam itu. Kadang kan, kita nggak sadar kan? Nggak sadar kan. Setahu kita ibadah itu hanya sholat, zikir, puasa saja. Tetapi untuk orang ternyata kita itu yang dikehendaki 24 jam kita adalah ibadah. Ketika itu sahabat radhiyallahu anhum ditanya sama orang Yahudi, orang Islam ini beribadahnya berapa lama? Sahabat menjawab 24 jam gitu. Lama sekali. Terus kapan kamu kerja? Kapan kamu makan gitu kan? Iya, kalau kami kerja karena kalimat perintah Allah dan kerja itu sunnah Rasulullah, maka kerja itu menjadi ibadah bagi kami. Iya. Kalau saya tidur karena ngantuk terus perintah Allah itu tidur dan saya tidur dengan cara Rasulullah, maka saya sedang ibadah ketika tidur. Maka 24 jam ini harus kita isi, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara di 24 jam ini tanpa kalimat ini, termasuk kuliah, belajar. Ngopi pun harus ada karena kalimat ini. Caranya Gus, lagi menarik. Ngopi kok bisa jadi ibadah tuh? Iya, sekarang hacknya ya, life hack istilahnya. Wah, iya. Sekarang walaupun terserah medannya di mana ya. Bukan terus agama itu melarang kita ke coffee shop. Terus nek agama itu kudu angkringan terus ya enggak gitu kan gitu. Ya kan gitu. Tapi kalau kita datang ke coffee shop dengan niat ya Allah saya mau perintah, aku ketemu konco ini perintah engkau ya Allah, perintahmu yaitu silaturahmi ya kan. Maka la ilaha illallah ada dalam kehidupannya ketika mau berangkat ngopi. Terus diniatkan lagi, dan ini pun saya kesana syukur-syukur saya sing jajake kopi biar nanti teman saya mudah untuk saya ajak sholat gitu kan. Maka Muhammad Rasulullah pun hidup dalam kehidupannya karena itu fikirnya Nabi bagaimana mengajak orang taat pada Allah. Maka sepanjang jenengan yang coffee shop itu dihitung zikir sama Allah kan enak keren. Maka Allah sampaikan niat orang Islam itu lebih baik daripada amalnya gitu kan. Tadi ya balik ke tadi kan, gitu. Tadi ya. Nah jadi segala sesuatu itu ternyata harus didasari kalimat ini. Barang siapa yang hidup atas dasar kalimat ini dibawa kemana-mana, maka pasti dia mati pun dengan membawa kalimat ini. Nah, kita sekarang mikir, wah aku pengen husnul khotimah, mati bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Rasulullah, tapi kehidupannya tidak menunaikan kalimat itu. Ini kan karepe ora kerja tur bayaran loh gitu. Kan gitu. Nah, jadi, mau saya. Iya, sekarang kan semua orang mungkin harapannya husnul khotimah tetapi tidak sadar bagaimana cara husnul khotimah kan gitu. Husnul khotimah itu penting, tetapi usaha atas husnul khotimah jauh lebih penting. Prosesnya, ikhtiarnya. Padi penting, tapi usaha menanam padi jauh lebih penting. Ya kan? Nah, sekarang usaha itu tadi bagaimana gitu kan, usaha husnul khotimah gitu. Jadi kembali tadi ketika kehidupan kita didasari kalimat ini pasti berkah, itu pasti. Pasti berkah, pasti mudah apapun keadaannya gitu. Tidak sesuai ekspektasi pun dia tidak akan stres, kecewa, overthinking sampai akhirnya naudzubillah bunuh diri gitu kan. Ya itu tadi. Jadi ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini harus ditunaikan haknya, tidak hanya diucapkan. Kalau diucapkan mungkin semua bisa, anak kecil pun bisa la ilaha terus dia bisa mengikuti, tapi ada amalnya ya. Nah ternyata ini ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Harus di action nih gitu kan. Nah itu tadi. Jadi ketika itu sudah wujud, itu yang membuat Nabi akhirnya tidak khawatir dengan dia. Maka sepeninggalan Nabi, sahabat tidak ya sedih-sedih gitu kan. Cuman dia tetap bisa survive menjalani kehidupan yang sementara ini untuk mempertahankan imannya. Karena fikirnya Nabi sudah sampai kepada mereka kan gitu. Terinstall tadi ya, software-nya kan gitu. Hardware-nya juga bagus. Nah, gitu. Jadi sebenarnya nek kita ngomong ke basa rada kenceng ya gitu. Nek orang sudah menerima kalimat ini terus isih galau, isih panik, itu berarti itulah mencerminkan kualitas kalimat itu dalam diri kita. Yang seharusnya wis ora panik meneh kan gitu. Karena dia sudah menumpukan betul saya ini hidup ini diperjalankan oleh Allah dengan cara Rasulullah gitu saja. Jadi pasti dan lebih banyak kejutannya.
Mungkin di sini, ya ini saya berbagi. Mungkin di sini mungkin masih ada, maka kita benahi sama-sama. Saya pun masih belajar. Mungkin di sini masih berkeyakinan kalau kerja itu mencari uang kan gitu. Itu kan tampaknya betul gitu kan. Tampaknya betul. Kenapa orang kerja stres? Bahkan yang nggak cuman pedagang kecil gitu, direktur atau pengusaha besar pun stres. Bahkan tidak sedikit orang yang stres atau bunuh diri itu dari kalangan orang-orang kaya gitu kan. Ya karena kerja nyari uang, nyari kekayaan. Ketika itu nggak dapat dia akan kecewa. Sedangkan dia merasa sudah bisa-bisan mengusahakan itu gitu. Tetapi kalau orang beriman yang kehendaki Allah, kamu kenapa kerja? Saya kerja ini perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Hub titik. Sudah nggak usah pakai terus-terus gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala terserah Allah memberikan uang kalau misalkan itu memang untuk keperluan kita. Mau lewat kerjaan kita ataupun tidak tanpa lewat kerjaan kita. Bisa jadi kerjaan kita ini di mata kita gagal, tetapi Allah ganti lewat yang lain kan gitu. Nah yang terjadi kan soalnya kita sudah meniatkan itu kerja untuk cari uang dan kita meyakini pekerjaan yang mendatangkan uang. Ini yang jadi masalah ya kan gitu. Iya betul. Nek aku ra kerja aku ini yang menjadi mangan sekondi. Cuman kita juga dalam bekerja juga dituntut maksimal karena ada Muhammad Rasulullah di situ. Saya kerja karena perintah Allah dan caranya ya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kalau bekerja juga sebaik-baiknya gitu kan. Ada makanya itulah hikmahnya Rasulullah bekerja agar kita tahu ilmu bekerja, agar kita tahu ilmu jual beli dan sebagainya. Kalau ngomongin butuh uang, lah kemarin itu Rasulullah ditawarkan sama Allah ya, hai kekasihku, apakah aku perlu gunung-gunung di Arab ini aku jadikan emas dan aku berikan kepadamu gitu. Sama Rasulullah ditolak, nggak usah ya Allah, saya lebih baik senang sekarang ini lapar, besok kenyang, lapar kenyang. Karena kalau lapar saya bisa merengek-rengek kepadamu, kalau saya kenyang saya bisa bersyukur kepadamu. Dan Rasulullah bekerja, kira-kira Rasulullah butuh uang nggak? Nggak butuh kan gitu. Langsung pusat ya Allah butuh mie ayam mau langsung kan. Tapi kenapa kurang mabul apa Rasulullah doanya? Jangankan minta itu apapun yang Rasul minta insya Allah Allah akan penuhi gitu. Cuman ternyata yang diminta Rasulullah bukan perkara-perkara yang sudah dijamin tadi. Yang diminta ya Allah hidayah untuk umat seluruh alam ya Allah. Pikirkan umatnya. Umat-umati asola anisa sampai hari kiamat menjadi tanggung jawab Rasulullah. Yang didoakan itu bahkan ulama sampaikan Rasulullah itu tidak sempat doa meminta sehelai kain untuk anaknya itu nggak sempat karena itu bukan wis dijamin gitu. Kita semua duduk di sini itu sudah karena dikehendaki Allah. Mungkin di sini ada apa makanan, minuman, air mineral ya karena sudah ditulis. Air mineral itu sudah ditulis untuk panjenengan itu 50.000 tahun sebelum jenengan lahir gitu. Jenengan besok hari Rabu tanggal sekian di teras dakwah tak kei rezeki aqua misalnya gitu. Ya sudah kalau memang rezekinya jenengan akan ke sini. Tetapi kalau enggak ada rezekinya meskipun sudah berencana kita enggak tahu tiba-tiba sakit ataupun tiba-tiba motornya bocor mau ke teras dakwah nggak jadi sudah malam kan itu karena tidak ada rezeki di sini. Jadi Rasulullah tidak pernah hal-hal yang itu sudah dijamin Allah itu kenapa harus kita walaupun minta boleh. Maka yang sebenarnya yang kita minta itu bukan barangnya tapi keberkahannya. Jadi keberkahan ya Allah, dari air, keberkahan dari suku macan. Jadi mintanya bukan yang ini kita sama-sama belajar menata doa ya. Jadi bukan ya Allah minta rezeki, bukan gitu. Rezeki sudah diatur, sudah seperti mati. Rezeki itu kan konsepnya seperti mati, nggak bakal tertukar waktunya dan takarannya gitu. Tetapi yang kita mau ya Allah berkahi rezeki saya. Nah kalau keberkahan ini kan belum jaminan ini. Keberkahan kembali kepada kita dikasih nafsu, dikasih ilmu, pikiran. Kita menjemput rezekinya Allah ini dengan cara apa? Kalau dengan cara Rasulullah ya jadi berkah akhirnya. Nah kerjaannya semakin mudah, waktunya nggak banyak kan gitu. Harta yang dia dapat semakin membuat dia taat sama Allah. Tapi nyatanya kebanyakan pas lagi sugih orang ngaji, pas lagi rungkat lagi ngaji kan gitu kan. Jadi fase main gitu. Termasuk teman-teman yang kuliah mungkin Gus kan kemarin habis ujian semesteran atau mungkin teman-teman SMA. Ada yang SMA di sini? Itu nggak mungkin, mukanya udah 30 ke atas, udah kadaluarsa muka kalian ya. Yang kemarin kan banyak yang nggak keterima di mungkin kampus idamanya, calon kampus idamanya itu. Apakah bisa diterapkan serupa Gus tadi Gus? La ilaha illallah tadi. Ya kembali kalau kita sudah punya keyakinan dasar seperti itu semua kehendak Allah.
saya nggak keterima neng kampus UGM misalkan katanya. Berarti ya memang aku ora ono rezeki mangan neng kantin UGM kan gitu. Kan gitu. Mangan ning kantin. Iya kan misalkan ya Kak. Ya sekarang dikembalikan lagi. Ternyata apa namanya rezekiku bukan di kampus itu. Cuman kalau mau mencoba lagi ya monggo kan gitu. Iya. Tahun depan. Tidak dilarang, cuman agar tidak menjadi kecewa, merasa bersedih, terus akhirnya merasa hidupnya tidak berarti gitu kan. Nah, itu ketika menyikapi ketidak diterimanya itu tanpa konsep yang betul tadi, maka dia akan lungkrah, malah akhirnya tidak semangat gitu. Insya Allah gitu. Jadi maksudnya agar kita menghadapi episode-episode yang setelah Allah takdirkan itu biar tidak menjadi problem gitu. Intinya di situ berkahnya, khasiatnya agama gitu. Insya Allah. Ya. Adzan. Siap. Kita dengarkan adzan sebentar ya teman-teman. Teman-teman semua, urip pisan rasa daweti. Ya, liriknya gitu ya guys. Terus lali Gus. Apa tuh? Pokoknya hidup sekali jangan takut asal mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah. Intinya aku lali liriknya Gus. Lirik itu kan ya itu urip pisan rasa daweti, penting tetep padha nglakoni apa sing didhawuhi Gusti lan nderek ajaran Kanjeng Nabi. Kembali ke dua kalimat tadi. La ilaha illallah Rasulullah. Sudah ketika kehidupan yang sementara ini kita dasari atas kalimat itu kita nggak perlu takut akhirnya. Bukan nggak perlu takut, bahkan rasa takut nanti Allah cabut dari hati kita. Masya Allah. Gitu. Bukan kita yang merasa pemberani, tetapi karena Allah berikan kekuatan gitu. Bahkan rasa takut, resah ini sudah mulai Allah hilangkan gitu. Kita zahirnya menghadapi masalah, tetapi rasa masalah sudah Allah cabut dari hati kita. Jadi kita dalam menggarap masalah itu menjadi enak gitu. Tenang. Padang pikirnya, tenang. Padang pikirnya. Padang giwangan. Ya, kita lanjutkan nanti teman-teman ya di sesi kedua ba'da sholat isya. Silahkan buat teman-teman yang ikhwan bisa lewat tangga sebelah depan sana untuk naik ke masjid, yang akhwat bisa lewat tangga sebelah kiri panggung. Kita lanjutkan ba'da sholat isya berjamaah, dan nanti silakan setelah sholat isya kita santap sekumacan bersama-sama. Kita jeda sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Menunya lezat ya? Alhamdulillah ya. Chefnya Teras Dakwah itu fried fish with sambal and apa bahasa Inggrisnya, tempe ya? Ya itulah pokoknya ya, tempe berselimut tepung. Insyaallah bisa menjadikan energi untuk menuntut ilmu, karena nggak ada logika tanpa logistik. Cari ini begitu Gus. Yes. Ya teman-teman, tadi kita sudah nge-spill sedikit tentang kita sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman ya terkait masa depan, terkait apa yang ya belum tentu kejadian sekarang atau masih samar-samar. Besok ini mau nikah sama siapa, mau kerja di mana, mau bagaimana beli rumah, beli mobil, atau ya banyak hal. Tapi jarang saya mikir besok matinya gimana ya. Nah, dan setelah mati, nah kita mau bahas itu nih, setelah mati. Kan judul kita malam hari ini adalah bedah langit ya, yang lagi viral. Di sini ada jamaahnya Mama Gufron. Mana? Itu juga dari Perindavan tadi. Memang jamaah. Aku juga ketinggalan tadi. Tim medianya tahu. Pakai judul ini aja, bedah langit. Bedah langit itu apa? Yang saya tahu si ini orang ini pintar bahasa Arab ya. Iya. Bahasa Sundanes. Apa bahasa apa? Suryani. Aku juga ngerti bahasa Arabnya kalau gitu. Tapi
Gini Gus, jadi kan tadi udah dibilang bahwa semua sudah tergariskan, semua sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum kita lahir. Tapi mohon dikoreksi Gus, tapi kan ada beberapa hal termasuk urusan akhirat itu kita belum tahu nanti, belum digariskan kita mau jadi penghuni surga atau nauzubillah menjadi dikumbah sik ning neraka. Tapi kita semuanya berharapnya itu masuk ke surga tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada nggak sih Gus di dalam kita berdiskusi ini nanti memunculkan spill atau apa hack untuk masuk ke surga? Apakah Allah sudah memberikan petunjuk bagi umatnya sehingga nanti kita bisa masuk ke sana? Itu Gus. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi masih intro ya kita ya. Iya. Tak buka lagi. RFV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasul karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdinahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum wa kaifa jadidu imanana ya Rasulullah. Rasulullah sallam qala aksiru min qouli la ilaha illallah. Alhamdulillah teman-teman semua. Yang pertama mari kita belajar, kita sama-sama sedang belajar. Saya yang duduk di depan di sini statusnya sama dengan panjenengan semua, tidak lebih baik, belum terjamin. Jadi mungkin ada hal-hal perkara yang mungkin saya ditakdirkan lebih tahu lebih dulu mungkin dari ulama, para kiai, cuman statusnya sama kita, statusnya sama. Yang duduk di depan ini sama-sama pejuang. Kita itu sama-sama pejuang apa? Mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Nah, itulah sebenarnya maksud tujuan hidup kita itu cuma satu, mencari ridha Allah. Maka teman-teman kita sama-sama belajar, mari kita luruskan niat kita. Jadi di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya segala sesuatu jangan kita lakukan dulu kalau belum didasari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lapar nih, jangan makan dulu. Jangan langsung keburu makan kalau belum ingat Allah dan Rasulnya. Ketika makan, ketika lapar, walaupun ini masih belajar, walaupun nanti langsung ke nasi padang dan sebagainya, aduh kemarin ada pelurusan niat nih ya, diluruskan lagi ya Allah, engkau saya yang ngasih lapar ini engkau ya Allah. Terus meluangkan waktu ini nggak ada 1 menit, santai aja, insya Allah nasi rendangnya masih ada. Kan gitu. Jadi jangan takut nggak kebagian. Pertama luruskan itu, jadi kayak tadi ya Allah engkau kasih aku lapar, la ilaha illallah, itu yakin berarti lapar kenyang itu datang dari Allah. Lalu ke Muhammad Rasulullahnya bagaimana cara Nabi makan, maka kita baru pesan cuci tangan dan sebagainya, duduk Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya, tidak mencela makanan, tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Semua terapan-terapan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan melakukan sesuatu sebelum tanpa kalimat itu ya. Kita sekarang mencoba itu karena pasti akan menjadi berkah makanan. Tidur dengan dengan kalimat itu, tidurnya akan menjadi berkah, dan kegiatan kita menjadikan kita semakin taat pada Allah. Makanan yang kita konsumsi akhirnya kekuatannya menjadi kekuatan untuk ibadah ke kajian, menuntun kita ke nafsu-nafsu yang baik gitu maksudnya, nafsu. Sama teman-teman, malam ini kita luruskan niat, kita duduk di sini pun karena Allah dan Rasulnya, kita menjalankan perintah Allah. Dan ini yang diarahkan Rasulullah, menuntut ilmu, meluangkan waktu untuk agama, ini arahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman, dan konsep sebelum kita nanti mungkin saya juga sedikit sharing-sharing tentang mau bedah langit atau tips-tips gitu ya. Yang jelas harus kita sepakati dulu konsep kehidupan kita. Jadi dunia ini diciptakan untuk manusia, ini urutannya, tolong diingat-ingat. Dunia ini diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat, jadi dunia beserta isinya ini untuk kelangsungan hidup manusia
Yang manusia ini difasilitasi oleh Allah ini untuk akhirat gitu. Ya, ini konsepnya, alurnya kayak gitu, jangan kualik-walik. Nah, ini kalau di sini aja udah kualik repot nanti garap akhiratnya gitu kan. Jadi kita tata dari awal dulu. Jadi nasi Allah tumbuhkan gitu. Allah tambahkan nasi ini enggak cuma melibatkan makhluk satu makhluk, dua makhluk. Ternyata banyak makhluk Allah libatkan. Petani menanam padi, cuman bisanya menanam saja. Oh iya iya. Ya kan gitu. Dan itu pun petani perintah Allah juga menanam ikhtiar. Maka biji padi tadi tumbuh melibatkan tanah, air, matahari, bulan, tomcat. Ternyata tomcat itu juga berperan untuk kita loh. Saya kemarin saya tinggal di dekat sawah tuh sekarang. Saya digigit tomcat itu. Baru tahu saya itu kan, walaupun dulu sempat viral gitu. Iya Iya kan? Iya. Ternyata kegigit tomcat masih ada bekasnya, kayak kena knalpot gitu loh Mas. Melocot iya. Iya. Terus saya penasaran, tomcat ini apa sih? Karena Allah itu menciptakan sesuatu nggak ada alasannya. Termasuk coro itu, ternyata kentutnya coro itu untuk fotosintesis tumbuh-tumbuhan loh. Elok toh kan kita nggak tahu. Kita jengkel sama coro. Coba kalau coro nggak ada, kita nganu terus, kita basmi gitu. Iya. Tumbuh-tumbuhan repot juga. Jadi semua ada. Nah, termasuk tomcat tadi itu ternyata dia itu security-nya padi-padi tadi dari wereng dan sebagainya, itu salah satunya ya fungsinya. Jadi dia tuh suka ngentut gitu, dan itu kalau sudah kena jangankan wereng gitu, saya saja melocot gitu kan. Iya. Nah, bahkan Allah cipta untuk menumbuhkan padi itu melibatkan banyak makhluknya, matahari, bulan biar menguning, tomcat, wereng, dan ekosistem yang ada itu hanya untuk menumbuhkan padi. Terus kita makan tadi, jenengan makan tadi nasi hiu tadi ya. Nasi hiu apa tadi ya? Nasi tuna baby hiu ini ya. Tuna baby tuna. Hanya untuk makan masuk mulut kita saja. Apa bahasanya itu? Backstage-nya itu, backstage nasi itu ada di balik layarnya nasi itu ternyata masya Allah ribet sekali gitu. Gitu kan. Ini panjang. Meskipun Allah, ya ini perlu jangan salah paham. Allah tidak butuh dibantu makhluk-makhluknya. Allah bisa kuasa. Jangankan numbuhkan padi, kun fayakun langsung membuat perut kita kenyang saja bisa tanpa makan, ya kan? Bisa. Nah, itu bisa. Nggak ada perdebatan. Allah itu kuasa, makhluk tak kuasa, titik gitu. Nah, cuman kenapa Allah bangun seperti itu agar ya ini cara romantis. Ini menurut saya ini romantismenya Allah kepada hambanya gitu kan. Agar memberi pesan semakin menguatkan manusia, terkhususnya manusia. Kilo dunia kita ciptake buat ngelayanin kamu loh. Itu baru perkara nasi tadi. Fasilitas itu tadi ya? Fasilitas. Kilo tak wereng dan sebagainya tadi, ekosistem di dalamnya itu. Mereka tuh bekerja sama hanya untuk berkhidmat, melayani kamu manusia. Biar apa? Biar kowe iki ngurus ibadahmu ben ra keganggu gitu loh. Biar kita tuh nggak repot nungguin padi ditunggoni gitu kan, terus disanteri sendiri gitu kan, terus kita macam kita jadi tomcat sendiri gitu, susah gitu kan. Ya enggak, kita suruh nungguin padi terus suruh berperan sendiri, repot kita kan. Nah, ngentuti padian nggak mungkin ya. Nah, ini pesan yang dalam, ini apa? Kilo hamba Allah, hei manusia, seakan-akan tuh Allah tuh, kowe iki nggak usah repot, tak siapin kan gitu, tak siapin. Misal pun ya kan kita misal pun membayar jasa saja atau saat aneh gratis padinya itu sebenarnya dari Allah kan. Dia membayar jasanya petaninya saja itu kan, dia meluangkan waktu untuk sawah, baja, terus tenaganya setiap harinya. Kita tuh beli beras itu bukan beli bayar ke Allah, bayar jasa petani sebenarnya. Gratis semua itu sebenarnya. Nafas kita hirup tanpa kita harus mikir mendaur ulang udara yang kita hirup ini gimana. Ini kalau dicek ini mungkin tidak layak untuk dikonsumsi kan gitu, udara-udara di sekitar kita, terutama perkotaan gitu kan. Tapi Allah tanpa perintahkan itu. Jadi kita nggak perlu repot mendaur ulang udara, kita bisa menghirup, menunaikan hak paru-paru kita dengan baik. Jadi kembali tadi konsepnya, dunia ini diciptakan untuk manusia, memenuhi keperluan hidup dia. Tapi manusia diciptakan untuk akhirat, oke? Satu itu. Dibahasakan lain lagi, pelayan itu kan ini bahasa orang terdahulu budak, ya. Iya. Budak itu enggak semuanya budak itu yang konotasinya nganu ya. Budak itu ya kayak rewang lah, pembantu gitu. Budak untuk manusia. Nah, sekarang enggak usah lihat orang, lihat diri kita.
Lah kok kita ini kok memperbudak diri untuk dunia? Ini kan wis kualik toh berarti. Iya. Wis kualik toh berarti. Ya enggak? Ah, ini kualik. Apa ciri-cirinya memperbudak diri untuk dunia? Kita punya aktivitas, punya hobi, azan berkumandang kita enggak berangkat. Itu parameter diperbudak, ya. Nah, boleh beraktivitas, boleh bekerja, tetapi tidak melalaikan kewajiban dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu sehingga pekerjaan dia tidak disebut duniawi. Pekerjaan dia disebut ibadah karena dia tidak melalaikan Allah dan Rasulnya. Allah SWT pun firmankan, bagi hambaku yang perniagaannya tidak melalaikan untuk mengingat kepadaku, maka termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan jaminan Allah di hari kiamat, kan gitu. Iya. Nah, wah kamu tuh kerja bisnismu bercabang-cabang misalnya gitu, kamu ahli dunia, nggak bisa dikatakan gitu. Monggo 1000 cabang tetapi tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Pengertian sukses dunia itu seperti apa tuh saat ini kan gitu. Sukses dunia itu bukan yang punya pecel lele 1000 titik misalkan gitu ya. Atau misalkan mbak-mbaknya yang punya salon manicure pedicure 50 titik gitu kan. Bukan itu. Kesuksesan itu bukan dia dari itu, tetapi sukses di dunia itu apa? Selama dia hidup di dunia, dunia tidak berhasil mengelabui dia atau membuat dia lupa dari mengingat Allah. Itu sukses. Meskipun dia punya pecel lele 1000 titik ini loh, ya enggak? Jadi permasalahannya bukan di 1000 titik pecel atau enggak punya atau usahanya cuman kecil, bukan di situnya. Apapun kegiatannya, jangankan 1000 titik, dia punya pecel lele aja yang masih kecil aja sudah lupa. Enggak tahu lah, apalagi dikasih 1000 titik. Wah, sudah di Fir'aun deh kan. Fir'aun pecel lele. Ya pekerjaku, wahai pekerjaku, sembahlah aku. Sihirnya pakai lele bukan ular ya. Karena aku yang memberi rezeki padamu. Nah, jadi konsepnya teman-teman itu. Nah, kita diciptakan untuk akhirat. Akhirat itu apa? Alam atau kehidupan yang ada awalnya tiada akhirnya. Itu akhirat. Ya. Kalau dunia itu ada awalnya, ada akhirnya. Sesusah-susahnya di dunia ada senangnya. Sesenang-senangnya di dunia ada susahnya. Sudah gitu aja kan, cuman olah alik episodenya gitu saja. Tetapi bagi orang beriman yang dia mengusahakan kalimat itu wujud dalam dirinya, insya Allah rasa susah itu sama Allah akan dicabut dari hatinya, meskipun tampaknya dia hidup susah. Kita nggak bisa, wah itu mbahnya itu kasihan ya kita sebagai empati manusia boleh, tetapi ya action bantu atau apa. Cuman kita nggak tahu loh dia itu susah atau enggak. Bisa jadi dia kebalik mikir kita yang sibuk ini, susah banget sih hidupnya gitu kan, bisa jadi kan gitu. Jangan pede kita kan gitu. Kita sebagai belum tentu orang-orang yang tampaknya satu susah. Bisa jadi mereka susah banget loh kan. Kerjanya jadi direktur bank, kacau banget gitu kan gitu. Paling waktu itu Pak Direktur, wah ngerti ngono aku pengen jadi pecel lele atau misalkan jadi wong dodol apa cilok misalkan. Jadi nggak bisa susah senang dilihat dari yang tampak. Nah, agar apa teman-teman? Agar kita nggak salah alamat. Oh idealnya bahagia itu gini. Kita sekarang dicekoi. Idealnya bahagia itu punya uang, punya jabatan, istri cantik, suami ganteng, ya kan? Nyatanya sing istri cantik yo banyak yang bubar juga, nyari yang lain. Ternyata belum bisa memberikan kebahagiaan. Nah, akhirat bedanya dengan dunia. Kalau dunia sesusah-susahnya ada senangnya, sesenang-senangnya ada susahnya. Kalau akhirat kalau senang-senang terus, kalau susah-susah terus. Nauzubillah min dzalik. Nikmatnya surga itu ora stuck, upgrade. Dalam kitab disampaikan, kita makan pisang itu enak, makan lagi tambah enak, ketiga kali tambah enak, jadi tambah terus sampai malaikat jawil, Mas mbok ganti buah yang lain, kamu sudah 40 tahun di sini katanya gitu. Wah apa? Lihat itu belakang kulitnya sudah sebesar gunung Uhud gitu. Itu terjadi, itu baru gedang gitu loh. Baru gedang mas, durung mbak kan gitu masnya, durung sing hal-hal yang lebih gitu kan. Nikmatnya surga itu sifatnya gitu, ora stuck, sehingga tidak ada penduduk surga yang bosan. Kan ono ki wong sing bergelimangan harta tapi ya mati gaya juga tuh, wis untuk fasilitas apa-apa. Wah, tapi jenuh juga hidupnya. Saya pernah punya ketemu teman itu,
Dia itu disuruh majikannya suruh beri batu-batu mulia, batu-batu akik sing larang itu. Dia itu membawa tas gunung, carrier gunung itu, dan itu isinya udah penuh. Katanya untuk apa? Kan jarinya juraganmu cuma 10 gitu kan. Iya. Mosok ya meh dienggo piye gitu. Jadi kata dia, batu sebanyak ini akan dia taburkan di atas tempat tidurnya dan dia tidur di atas batu-batu yang mahal. Wah, kentir. Lagi kentir kan gitu. Kentir deh. Dia wis ora iso turu nyenyak dengan spring bed yang mahal wis ora. Wis kurang terus. Wis tengkorak manusia paling ora mengake itu. Cari tengkorak manusia sama tidur di atas tengkorak manusia bisa jadi nek itu nafsu di mong terus. Nah, nafsunya itu nunut kurang terus kan gitu. Nah, tapi fasilitas dunia ono bosen nih. Kan gitu. Iya. Mohon maaf yang terjadi bos mana, artis mana popularitas sedang di atas angin popularitasnya. Albumnya sedang viral dan mati bunuh diri. Lho gitu kan gitu. Sedangkan saya cah band, wah aku dulu itu kepengen kaya DE loh, kok DE malah mati nih bunuh diri. Padahal sudah kurang apa dia? Popularitas punya, harta melimpah. Istri gonta-ganti, cewek gonta-ganti kan gitu. Seakan-akan yang bahagia kayak gitu. Ternyata matinya bunuh diri. Ada hati yang nggak bisa dibohongi. Ada ruang hati itu yang sifatnya itu ini nggak bisa lepas daripada Allah gitu. Nah, jangan sampai ruang hati itu tertutup teman-teman itu. Nah, maka teman-teman sifatnya surga, jadi nggak ada istilah bosen. Nek menyesal iya. Bahkan penduduk surga pun menyesal, ya Allah ngerti ngono biyen aku ngaji tenanan kan gitu tau sing tobat tenanan nek ternyata seperti ini gitu kan. Sekecil-kecil surga itu luasnya 10 kali lipat dunia. Itu surga paling kecil. Ya kan? Kita merujuk pada hadis sekecil-kecil iman meskipun sebesar biji zarah, maka Allah akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sekecil-kecil iman, biji zarah itu lebih kecil dari biji sawi katanya, tapi murni, nggak ada kesirikan. Itu kan berarti paling cilik, bro. Iya. Nah kita itu dapat surga alun-alun, alhamdulillah. Atau paling running teroko kan gitu, alun-alun, Loropo Mandala Krida, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. 10 meneh, tapi Allah nggak kasih sedikit sekecil itu, 10 kali lipat dunia. Nah kan gitu. Nah di dalamnya dan itu selama-lamanya sifatnya. Nanti ketika kita sudah mendapatkan fasilitas yang Allah berikan tadi yang sifatnya walah lagi perkara gedang, jangan kan gedang teman-teman. Nanti kita mau masuk itu, fulan ayo mlebu gitu. Kita perlu gepurone saja 40 tahun gitu katanya, melongoh gitu. Gepuro ini lagi gepurone gitu. Mlebu bro katanya gitu. Oh yo lagi gepurone saja sudah memalingkan. Masya Allah gitu, apalagi nah nanti setelah kita melihat fasilitas bangunan yang sedemikian hebatnya, yang kata ulama mengatakan nek kue membayangkan surga seindah apapun di pikiranmu itu berarti belum surga katanya gitu. Seindah apapun kita membayangkan surga, kue durung surga. Orang iso dibayangke. Kira kayak istana. Nah, misalkan kita sudah the best, kita punya imajinasi yang luar biasa. Dikumpulkan jadi satu seluruh manusia untuk berimajinasi membayangkan surga. Ada satu orang yang paling di antara yang lain, dan itu kata ulama itu belum surga. Nggak bisa dibayangkan. Hari tadi gedang 40 tahun mau gedangnya juga ngopo ora ngerti orang. Coba situ salirang jempalik paling mutah-mutah kan gitu. Sekarang makan gedang gitu kan. Nah, itu nanti kalau sudah sedemikian hebatnya, masya Allah nanti ada hiburan-hiburan yang itu lebih menyenangkan. Salah satunya berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berjumpa kanjeng Nabi Muhammad, semua itu kayaknya lali meneh gitu. Masya Allah, kanjeng Nabi gitu orang yang memikirkan saya selama ini. Ini toh orang yang habis-habisan harta diri waktunya untuk agar saya masuk sini. Oh ini toh orangnya yang dulu orang kaya bangsawan akhirnya jatuh miskin untuk mengurusi kita. Oh ini toh Siti Khadijah yang dulunya bangsawan 2/3 kekayaan Mekah itu milik dia, tetapi dia mati dalam keadaan gamisnya itu tambal-tambalan 83 tambalan, yang satu diantaranya dari kulit kayu. Habis untuk apa? Untuk kita. Itu sudah masya Allah, bayangin lah bro, ngopi runjeng Nabi kan, masya Allah.
Tur bagi sing ngikuti sunai kan ngono ki, Iya. sing ngikuti beliau, ya mlebu surga ki alhamdulillah. Tur nek ora ketemu Kanjeng Nabi kan tetep kan bertingkat-tingkat nanti. Iya, iya. Jenengan nonton konser, punya artis andalan nonton opo lah, Korea kan, penyanyi Korea. Seneng nonton tur ora kebagian tempat. Dadi jenengan yang jaba stadion mung krungu suarane tok. Kan beda karo sing nonton asli gitu kan. Karo sing ketemu langsung. Ya mlebu surga alhamdulillah, tapi ya mosok ora ketemu Kanjeng Nabi. Iya. Kan gitu. Nah, yang ketemu itu siapa? Yang mengikuti. Syukur-syukur yang meneruskan kerjanya beliau, mengajak orang taat kepada Allah. Itu yang pasti A1 ketemu. Jangankan ketemu nyari, Rasulullah sendiri yang jadi resepsionis matur nuwun ya, Bro, sudah melanjutkan kerja saya mengajak orang taat pada Allah. Bahkan Rasulullah yang mendatangi. Kan gitu. Luar biasa. Ketemu sahabat, Umar, iki itu Abu Bakar kan gitu. Keren. Tapi bro, kowe ben melu-melu aku ngejak kancamu taat pada Allah. Ora ketang wagu kan sana. Tapi kan melu-melu gitu kan. Begitu indahnya yang wanita nanti bertemu sahabiah istri-istri para nabi, istri para sahabat. Nang kono cerita kabeh enak banget. Wis lali tadi. Keenakan-keenakan yang sifatnya fasilitas tadi pun wis terlupakan. Nanti pun ada kebahagiaan yang lebih indah lagi, kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini itu loh yang selama ini memberikan rezeki padaku, memberi tanpa lelah. Oh, ini toh yang menerima tobatku. Oh, ini toh yang sering aku bermaksiat, berdurhaka kepadanya, tapi dia masih 24 jam menunggu aku untuk bertobat. Oh, ini toh Allah. Diceritakan dari masa dulu kita belum lahir sampai mati, belum dunia ini diciptakan sampai dikiamatkan, sama Allah didongengke. Wah, masya Allah, the best movie. Jangan sampai nggak punya tiketnya. Kan gitu ya. Kita nonton bioskop Ronor ini ya, jangan sampai kita usaha, kita juga harus cari tiket agar kelak kita juga mendapatkan bagian itu. Maka teman-teman, nah sekarang ngomong caranya. Dan caranya untuk itu semua ternyata mudah. Nah ini, semua pisang yang nikmat tadi dan semua yang lebih nikmat tentunya. Ternyata mendapatkannya caranya ternyata mudah. Ya, ini harus mudah. Ini bukan maksud saya kita nyepelek ya. Jadi agama ini gampang tapi jangan digampangke. Kalau orang Jawa bilang digampang itu disepelekan. Sepele tapi jangan disepelekan. Tapi jangan diberat-beratkan ya. Jadi ternyata amal agama ini mudah. Kita sholat bayar enggak. Kalau sholat ditarif hanya orang kaya yang bisa sholat kan gitu. Sebagaimana orang kaya yang bisa karaoke, diskotik misalkan gitu. Iya. Mencari kesenangan bayar. Kuwi dosa kayak gitu. Iki piye to jane kan. Lebu klub bayar kan gitu. Wis dosa bayar meneh kan. Dan kesenangannya sementara dan kesenangannya menipu. Kesenangannya menipu kan gitu. Kesenangannya itu menipu, tapi akhirat kesenangannya hak bener, nyata. Gitu kan. Nah, maka ini yang mulia teman-teman, caranya mudah karena semua orang bisa amal agama. Mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, raja, wong laut, wong gunung. Semua bisa amal agama. Teknisnya pun mudah, ya kan? Coba sholat 5 waktu, yang susah apa? Yang susah berangkatnya mas. Iya, mau masalah itu masalahnya. Kalau caranya gampang nggak kira-kira? Gampang, insya Allah gampang. Jenengan nggak perlu jauh-jauh nyewani ustadz-ustadz yang ada di kampung jenengan. Pak Ustadz, saya ajari sholat nih yang sesuai yang diajarkan Rasulullah. Selesai dihafalke. Masya Allah beri fasilitas sholat berjamaah bagi yang belum bisa sholat jamaah, maka akan dihandle sama imamnya kan gitu. Jadi teknisnya pun mudah, nggak bisa berdiri mungkin goro-goro asam urat jangan tuh, jangan bisa duduk sholat, nggak bisa duduk ambeien gitu atau mungkin bisul gitu kan, jangan bisa berbaring. Jangan sedang perjalanan panjang jauh lebih dari 80 km kurang lebih bisa digabungkan. Zuhur, asar, maghrib bisa. Susahnya di mana sekarang? Susahnya berangkatnya. Nah, ternyata mengupgrade diri kita agar kita bisa berangkat pun ada usahanya. Dan usaha berangkat itu lebih penting, bukan kita mengkelas-kelaskan, jauh lebih penting daripada kita usaha teknisnya kan gitu ya enggak. Meskipun itu dua perkara yang enggak boleh
Bandingke. Pisahkan. Oh bisa. Pisahkan kan gitu. Kita teknis tok tapi ora usaha atas semangat piye. Mengapal-apal tok ngapunten ya sekarang. Oh ya. Sekarang orang tahu nggak sholat itu nggak boleh gitu. Nggak sholat itu bahkan berdosa. Tapi nyatane banyak. Nyatane ya masjid belum full, belum penuh. Padahal mungkin orang-orang di sekitar situ ya muslim ya tahu kalau kita harus sholat. Kan gitu. Nah, amal agama ini pun mudah. Dan kita masuk surga ini karena rahmat Allah. Ini harus diyakini betul nggih, agar kita tidak, naudzubillah kalau ada ulama bilang itu kolok-kolok kita tuh bahkan ilmu itu penting, wajib kita, tapi kita kadang-kadang kepleset menuhankan ilmu gitu. Oh iya. Tahu nggak maksudnya? Wah, aku ilmuku paling soheh gini, aku pasti ahli surga. Nah ini sing kacau. Sedangkan kita masuk surga karena rahmat Allah. Menurut ilmu kenapa? Perintah Allah dan itu arahan kembali tadi Muhammad Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita untuk berilmu. Tapi masalah diterima dan tidak ini mutlak haknya Allah SWT. Iya, iya. Dan Allah SWT menerima syaratnya ikhlas. Selain kita dengan caranya Kanjeng Nabi, semua sholatnya gimana, wudunya gimana, istinjanya gimana, caranya bacaannya gimana, harus didasari dengan ikhlas. Sekecil-kecil amal disertai ikhlas akan mencukupi, kata Nabi. Hei Mu'adz, ketika itu ada sahabat Mu'adz yang akan dikirim sebagai ketika Islam sudah mulai merangkak berjaya gitu, si Mu'adz aku mau dikirim ke salah satu negeri, dia menjadi pemimpin di sana. Maka sebelum berangkat Mu'adz diberi nasihat, hei Mu'adz, ikhlaslah dalam beramal, karena amalmu yang sedikit tapi disertai dengan ikhlas akan mencukupimu, cukup dunia akhiratmu cukup. Jadi yang dinaik ikhlas, kan kita masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, belas kasihnya Allah, gitu loh. Gitu. Jadi karena itu, jadi kita itu di dunia ini sibuk beramal sampai Allah tuh kasihan sama kita gitu, maksudnya kan gitu. Mengasihi kita. Ya kan gitu. Mungkin kualitas sholat kita belum sebagaimana yang dikehendaki, masih kepikiran apa nih lah kan ngono kuwi lah. Iki maune apa jenenge pangananku mau piye, sangat bawa durung kan gitu. Tapi bisa jadi kita masuk surga bisa jadi bukan karena kualitas sholat kita yang masih compang-camping, tetapi adegane panjenengan semua bangun subuh ngelerak-ngelerake, selimutnya ditinggalkan, metu kamar adem-adem udan-udan nganggo payung mangkat ning masjid. Bisa jadi itu kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di situ. Raketang salate ngantuk, turu ngene iki gitu loh. Kalau ngomongin kualitas ibadah kita mungkin sampai mati, mohon maaf. Ya saya meyakini ora bakal. Iya. Saya tuh bingung kok salat kusuk sing kok ngopo ya ngerti kok. Sampai sekarang itu. Ayolah, jujur-jujuran saja. Sing kok ngopo salat kusuk sing? Salat kusuk iki kok ngopo to? Sedangkan salat kusuk itu, khasiatnya salat kusuk itu menyelesaikan masalah. Kita sudah pernah belum salat terus masalah selesai gitu. Mendatangkan roti saja bahasanya kita. Ya Allah biskuat satu keping saja orang rokat medun-medun kan gitu. Untuk iso keyakinan kita gitu. Kan gitu. Tapi inilah Allah, bedanya dengan bos-bos atau mungkin kepala-kepala pekerjaan gitu. Kalau manusia itu menuntut kesempurnaan, gaweane perfect dan sebagainya. Perkara jenengan berangkat dari rumah ke kantor, dari rumah jenengan naik Gojek, habis itu Gojeknya bane bocor, habis itu jenengan ganti Gojek lagi, habis itu Gojeknya gantian apanya yang problem, kehujanan, masuk kantor. Itu manusia atau bos kita itu nggak mau tahu dengan perjalanan itu. Yang penting kerjaannya gimana, beres nggak, sempurna nggak. Tapi kalau Allah SWT jenengan berangkat untuk amal ibadah dari keluar rumah itu sudah dinilai sama Allah. Kebocoran bane bocor sudah dinilai sama Allah, susah payahnya dia harus naik angkot, dia harus semacam-macam lah, kudu gandul bis, kudu ini itu sama Allah sudah dinilai. Amalnya compang-camping ya kan gitu, sampai datang ke pengajian karena susah payah tadi ngantuk dia ketiduran, itu nggak dipermasalahkan sama Allah gitu kan. Nah ini lain antara Allah Tuhan kita ini different, ini jangan samakan dengan makhluknya. Maka teman-teman kita masuknya karena rahmat Allah gitu. Bisa jadi
itu tadi karena hal yang sepele. Ada kisah dalam kitab seorang pelacur masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Walaupun itu continuity episodenya, ya dia akhirnya di akhir hayatnya dapat hidayah, mati husnul khatimah. Dia pulang dari menghibur pekerjaannya karena dia seorang pelacur. Dia pulang siang-siang dia melihat ada anjing itu yang ngelak banget gitu. Terus dia khawatir dengan si anjing itu, takut kalau mati, maka dia mencari apa yang bisa dilakukan untuk si anjing. Dia repot itu. Itu Allah sudah pandang itu. Dia, ini mahabbah kepada rasa sayang ada kepada seluruh makhluk gitu. Maka dia nyari ada air agak dalam gitu. Maka si mbak-mbak ini turun dengan susah payah, nggak punya gelas, nggak ada botol, nggak ada plastik mungkin ketika itu. Maka dia mengambilnya pakai sepatunya. Sepatunya pun digigit sama dia, terus dia naik gitu. Terus air yang tersisa di sepatunya diminumkan di anjing. Adegan itu membuat Allah ridho dan sudah mengumumkan pada malaikat dia ahli surga, meskipun belum melakukan syariat ketika itu. Tapi di akhir hayatnya terserah Allah, mau H-1 dia tobat, H-2 dia tobat, H-5 dia tobat, H-5 mati maksudnya. Maka kita nggak bisa menyepelekan orang yang mungkin sekarang tampaknya dia masih pendosa. Jangan-jangan ada amal yang sudah membuat Allah senang, suatu ketika tutup poinnya dia nanti husnul khotimah. Kita nggak tahu, wes rasa sok tahu. Yang kita tidak sukai sepakatnya adalah kegiatannya saja cukup, bukan orangnya. Melacur itu nggak boleh gitu. Tapi kalau untuk orangnya kita nggak tahu. Kan gitu deh. Nah, maka gara-gara kejadian itu Allah ridho, maka Allah pun ditutup usianya mbaknya ini mati husnul khotimah, masuk surga. Ini kalau dan itu karena apa? Ikhlas gitu. Lebih lagi ikhlas. Ini kayaknya ada tiga perkara yang sepertinya hina ya. Pelacur, wanita yang hina, anjing yang najis, yang untuk ngasih minum sepatu lagi kan gitu. Yang diinjak-injak. Yuk kita belum tentu kita ngelayani kiai dengan gelas yang bagus, atau kitanya wong sing wis misalkan santri gitu. Tiga ini perkara yang mulia, kiai gelasnya apik, sing ngei ngombe santri kan gitu. Kembali semua kembali ke niatnya. Dia cari muka atau benar-benar ikhlas. Aku bukan menyenangkan Pak Kiai, aku menyenangkan Allah dan Rasulnya. Minum. Jadi kalau saya belajar tentang khidmat, jadi dalam agama itu ada ilmu namanya khidmat, ilmu melayani. Nah, yang sebenarnya zahirnya kita melayani manusia, tetapi zahirnya kita tuh menyenangkan manusia, melayani. Yang orang yang kita layani kan senang, tapi hakikatnya enggak, aku tuh nyenangin Allah dan Rasulnya. Oh ya. Jadi karena kalau kita tuh sibuk capernya sama Allah dan Rasulnya, kita akan melayani dia dengan sebaik-baiknya. Tanpa menunggu dengan respon dengan sepenuh hati, mau dipuji, mau diterima kasih atau enggak bukan masalah lagi bagi dia. Kan gitu. Kembali semua harus diawali dengan kalimat itu. Tapi meskipun kegiatannya mulia, ngei wedang ning ngene Pak Kiai, Pak Ustadz, tetapi tidak didasari Allah dan Rasulnya kalimat tadi, capek dia. Mas, ora dianggap aku nang kene lah. Mas. Wes kan gitu kan. Nah, itulah teman-teman. Nah, kembali tadi kita masuk ini karena rahmatnya Allah. Banyak di dalam kitab ditulis itu kisah-kisah orang-orang masuk surga dengan cara yang konyol. Itu kan banyak gitu. Cara-cara yang konyol gitu. Nah, bahkan Imam Ghazali rahmatullah alaih, Imam Ghazali ya, itu ya ketika itu ada kisah-kisah, ini kisah-kisah orang soleh lah ya. Bahkan beliau itu dikatakan, dan ini ulama yang bilang, dan ini jumhur ulama ya. Jadi jumhur ulama itu ya ulama, semua ulama, bukan hanya ulamanya TD gitu, atau ulamanya TD. Dan ulamanya TD ada Mas Akid atau Mas apa, bukan itu, tapi semua jumhur ulama itu istimewa ulama mengatakan Imam Ghazali itu penulis kitab yang akhirnya pun kitabnya itu juga bermanfaat untuk kita, tetapi katanya dia masuk surga gara-gara seekor lalat. Waktu dia nulis kitab, terus ada lalat yang hinggap di pulpennya dia gitu. Menghisap daripada tintanya. Mungkin kan zaman dulu tintanya herbal ya. Jadi lalat aja mau gitu. Iya kan.
Maka ketika mau nulis, mau mengambil ada lalat terus nggak jadi. Oh ya sudah, biar si lalat ini mengambil rezekinya dulu gitu. Sampai dia lalatnya kenyang terus pergi. Allah melihat adegan itu, Allah ridho. Ya Allah, apa kamu suruh karena kitabku yang ini enggak? Gara-gara laler kan gitu. Nah, bukan berarti oh ya udahlah kalau gitu sekarang aku tak nganu laler aja lah, nggak usah sholat, bukan gitu juga kan gitu. Jenenge hanya nyengit gitu. Nyengit. Jadi perintah Allah kita kerjakan walaupun dengan takaran potensi kadar kita masing-masing, tapi dengan kesungguhan dan keikhlasan. Itulah syarat. Kita nggak bisa melihat orang yang mungkin dia tidak punya amalan khusus gitu. Sholatnya dia 5 waktu, tidak seperti Pak ini yang tahajudnya duhanya gitu. Tapi nggak tahu mungkin si bapak atau mbah ini 5 waktu ini sudah dalam keadaan susah payah itu bagi dia kan gitu. Ya kan gitu. Kita nggak bisa. Backgroundnya kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Ternyata dia susah atau mungkin kita nggak tahu amalan dia yang tidak kita ketahui. Iya iya. Kan gitu. Dia punya amalan yang khusus. Ada satu sahabat lewat di depan Kanjeng Nabi terus monggo Kanjeng Nabi, nggih monggo Mas. Terus Kanjeng Nabi ngomong ahli surga ke jarane. Nek sing ngomong A1 iki wis ora ono perdebatan to, Iya. Sing ngomong wis langsung atau welok wis di fatwa Nabi ahli surga ya wis ahli surga tenan. Jangankan orang Islam loh yang meyakini omongannya Kanjeng Nabi ketika itu loh. Nah kita wis meyakini belum? Kan gitu. Sudah belum arahan Nabi kita tunaikan kan gitu. Jangankan orang Islam, dulu orang-orang Quraisy kafir itu pun meyakini loh omongannya Nabi. Iya iya. Ketika dia mau membunuh Nabi itu kan nggak suka pertempuran ya, selalu menegosiasi, ojo perang, ojo saling membunuh. Tapi kalau sudah nggak mau ditawar, diperang ya Nabi harus wajib, kita harus membela diri. Jadi Nabi itu perang ketika sudah diperangi, ya. Kalau ngomongin karpe Nabi ya karpe nggak perang. Mesake sing tak perang iki burung kenal Allah matine piye nek tapat. Maka Nabi itu kalau lagi perang nebas musuh itu ya sedih dia. Ya Allah kira kenal Allah tapi piye nek aku ora nebas dia nebas aku gitu kan. Nggak ada pilihan gitu. Maka datang si orang kafir itu bilang, "Hei Muhammad, nanti aku akan membunuhmu ketika mau perang." Ya Nabi bilang, "Enggak, aku yang akan membunuhmu." Mendengar itu dia wis ngewel, waduh aku mati ki. Akhirnya dia bilang sepanjang perjalanan perangnya dia, wah Muhammad akan membunuhku, Muhammad nanti ngomong konco kowe ngopo to bro, jane ngono kuwi. Santai wae to. Ora, Muhammad ini ngomongin tenan dek iki orang kafir loh, yakin loh sama. Cuman karena ada hijab kesombongan hati yang akhirnya membuat hidayah tidak masuk gitu. Nah jadi hidayah nggak bisa masuk kalau itu karena kesombongan, gengsi. Pamannya Nabi kurang apa sama Nabi kan gitu. Bahkan membantu dakwahnya Nabi. Tapi kalau masuk Islam, aduh apa kata dunia deh. Aku lebih Islam, aku kurang terpandang nih gini. Masa aku di Islam kira bocahku dewe kan gitu. Karena gengsi saja pamannya Nabi itu. Nah maka dari itu maka dalam lagu Rasawati ada liriknya tanggalkan segera gengsi di hati mulai menata dengan tombol hati. Pertama gengsi nese bro. Ternyata kita ngaji tapi saya duwe gengsi. Aku sing malah angel ngaji nih ilmunya susah masuk karena itu. Kita masih punya gengsi. Wah, apa kata temanku nak aku nanti enggak ngene dalam hal apapun ya misalkan gitu. Iya iya. Motorku ya sing anu semua itu wes ini semua nanti akan sementara, enggak usah dipikir-pikir gitu. Kita enggak tahu ternyata ilmu susah masuk, hidayah susah masuk. Wis Islam, wis ngaji tapi kok ora dong ngamal yo berat yo. Ternyata kita masih ngopeni gengsi. Kan gitu. Jadi nek wong paling penak di dunia itu orang yang sudah meletakkan gengsinya, bahkan membuang gengsinya itu. Aku hamba Allah, orang mau dipuji terserah, mau dicela monggo kan gitu. Mau jadikan keset di dunia ini monggo. Itu sebenarnya orang yang sudah merdeka itu kayak gitu. Iya. Tetapi kalau masih ngopeni gengsi dia masih terjajah sebenarnya. Terjajah dunia. Harusnya bisa beli ini cukup tapi belinya yang ini agar nah, soalnya teman-temannya juga belinya yang ini wes dijajah itu kan gitu. Harusnya belinya barangnya yang ini sudah cukup untuk segala keperluannya bahkan lebih gitu. Bahkan ada banyak orang atau teman-teman saudara kita yang mau beli aja susah. Kita sing iki lah soalnya kan kanca-kancaku sing iki mengko nek pas neng
chill atau lagi nongkrong piye kan ya. Susah gitu. Nah itu yang kadang membuat hidayah itu susah masuk. Gengsi itu bahaya, itu hijab, soalnya gengsi itu penutup gitu. Karena dia masih ada keakuan. Nah, ingin keakuan, sedangkan kalau kita ingin keakuan itu kan pengen dipuji. Nah, iya kan? Nah, sedangkan alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah. Kalau kita ingin dipuji berarti kita mau nandingi Allah. Itu yang membuat susah kita. Pujian celaan itu cobaan. Dipuji justru istighfar kita. Wah, welok bro, kowe wingi gaweanmu istighfar. Astagfirullah. La, tidak illallah, hanya Allah. Kayak siapa petarung Khabib itu ya. Pasti unggahke podium menang ora. Aku ora Allah. Dia langsung menyelamatkan dirinya. Karena pujian setan itu menempel ning pujian itu luar biasa daripada ning celaan. Kadang-kadang celaan itu malah bisa menyadarkan kita. Nah, pujian lebih ngeri daripada celaan. Wong kita malah kita sekarang nyarinya pujian gitu kan. Sebenarnya banyak ranjau di situ gitu. Nah, itu teman-teman. Maka hari ini yang mulia kita kudu wis iki rahmat Allah, kasih sayang Allah, kembali tadi. Surga ini dibuka pintu lebar kepada siapa saja. Kita melakukan apa saja harus karena Allah dan Rasulnya. Kita sholat, ngopo sholat karena Allah dan Rasulnya, titik. Lanang laki-laki sholat di masjid, kenapa? Karena Nabi Muhammad sholatnya di masjid. Wanita sholat di rumah, kata Nabi soalnya lebih baik di rumah. Di masjid pun diperbolehkan. Jadi semua atas prioritas itu, bukan karena ada siapa-siapa di situ, kan gitu. Wah, aku neng masjid lah, gebetanku neng kono dan sebagainya. Yo pertama maklum rapopo gitu, manusiawi, tapi yo diluruskan nanti niatnya ya. Jadi kesalahan itu kadang-kadang normal kok. Kita bukan malaikat, tapi kita dikasih fasilitas istighfar sama Allah, biar itu kepake gitu. Jadi kalau kita, waduh aku mau mengharap pujian ya, liku sholat, ya serawat diistighfari kan gitu. Bukan terus wah hidayah tidak akan masuk pada diriku misalnya, karena aku ada ingin dipuji. Ora, santai bae, rasa ekstrim juga ke situnya, tapi istighfar. Allah kasih saya kita tuh zikir istighfar ya tinggu kui maksudnya. Kita kalau nanti nggak punya salah ya ora pernah istighfar, nanti bahaya juga kan gitu. Nah, itu maka teman-teman, surga ini cara, dan bahkan Allah sendiri menghendaki semua manusia masuk surga karepe Allah. Tapi kitanya sendiri kadang-kadang yang menutup pintu-pintu surga dan kita membuka pintu-pintu neraka karena ulah kita sendiri. Kita membakar neraka, kita mengobarkan apinya, kita sendiri yang menyalakan api itu gitu. Allah SWT kalau dalam firman itu nggak pernah hei pendosa, hei, nggak ada. Mungkin nanti dicek lagi dalam Quran. Tapi hei orang-orang yang menzolimi diri, kita yang menzolimi diri kita. Allah sudah sudah hamparkan semua pesannya, bahkan Allah sendiri yang mendakwahkan itu. Nah, maka teman-teman, mulai sekarang kita harus meyakini tadi dasarnya dunia untuk saya untuk akhirat, satu gitu. Yang kedua, akhirat itu apa? Ada dua, kalau senang-senang terus, kalau susah-susah terus. Dua kan gitu. Dan senang terus bagaimana? Carinya ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah. Maka sekarang saya melakukan sesuatu agar Allah senang, kan gitu. Walaupun nyari pahala ya diperbolehkan, bahkan Allah pun menyuruh kita pun nyari pahala. Bahkan Allah sampaikan, barang siapa yang menjalankan bulan Ramadan mengharap pahala dariku, maka setelah dia melakukan puasa itu, maka dia akan seperti bayi yang baru lahir, dosanya akan aku ampuni. Pahala nggak apa-apa, bukan berarti nyari pahala itu nggak ikhlas, enggak kok. Walaupun nanti semakin lama kita istiqomah beramal itu, walaupun nanti lama-lama sudah nggak kepikiran itu juga, karena love, sudah cinta gitu kan. Walaupun nyari pahala juga nggak apa-apa. Jangan terus aku sholatnya di rumah aja. Laki-laki dia misalnya, aku kan nyari ridho Allah bukan nyari pahala. Wah biasanya kan gitu juga kan. Nah, kan aku nggak nyari pahala, aku nyari ridho Allah, aku nggak nyari nilai. Ini kalau dia dianalogikan sekolah, misalkan teman-teman sekolah dibayari bapak ibunya, tapi teman-teman nggak pernah sekolah gitu, bolosan, ditanya, ditegur sama temannya, kamu kok nggak pernah masuk sekolah, kenapa? Wah, aku nggak nyari nilai sekolah, aku nyari ridhonya bapak gitu.
Rapotan tiba, rapotnya merah semua gitu. Ditanya bapaknya, mana rapot mulai ini? Kok merah semua? Saya nggak nyari nilai Pak, saya nyari ridhonya Bapak. Kira-kira di ridhonya apa digajul ndase kan? Iya kan gitu. Nah, jadi yo mencari nilai pahala itu yo nggak apa-apa. Karena itu ya nggak apa-apa, jangan terus wah kowe iki. Kadang-kadang kan ono sing macak ikhlas kan ngono gitu. Pisah-pisah gitu. Bukan, walaupun nanti keberapa ratus dia sujud kepada Allah atau berapa ribu dia sujud sama Allah, wis ora kepikiran kui, meskipun auto dia dapat pahala gitu kan. Tapi wis ya Allah, aku sholati mergo nek ora karena Allah harusnya ora gitu. Nek perlu, bahkan ada orang soleh di dalam kitab itu sedih ketika masuk surga. Bukan masuk surga, sedih ketika mendapatkan berita akhirat. Di surga itu nanti tempat untuk mengumbar nafsu. Dunia ini penjara bagi orang beriman kan gitu. Kita harus menahan nafsu. Tapi nanti di surga untuk mengumbar nafsu, bukan untuk ibadah. Maka si orang sholat tuh ya Allah, sedih banget aku neng surga reso sholat gitu kan gitu. Karena surga itu keinginanku tapi sholat keridhoanmu gitu. Surga kan untuk menemui nafsuku tapi nek sholat itu perkara yang kau cintai. Apa? Dia itu sampai bingung piye rasane urip ra sholat gitu. Selama-lamanya meneh gitu. Itu karena dia wis mendapatkan nikmatnya sholat. Nikmatnya sholat tadi. Nikmatnya sholat terus wah Masya Allah ternyata sholat iki ora perkara sing sepele to. Nah itu teman-teman, kadang kita kenapa amal kita itu kadang merosot. Biasanya wah berkajian atau ketemu konco sini sholat sholatnya enteki 5 waktu neng masjid teng sosial melorot tak hilang bablas. Wis ngono kembang kepis gitu. Karena apa? Karena kita kadang lupa tidak menghadirkan keutamaan amal sebelum kita beramal. Nah itu harus dihadirkan. Masya Allah sholat itu perkara yang gede. Allahu Akbar, sholat itu perkara yang gede. 2 rakaat saat durung subuh wis salat sunah dunia beserta isinya, apalagi salat fardune. Iya. Kanjeng Nabi mbiyen salat ketika gerah nganti dipapah sama sahabat sampai kakinya terseret di tanah. Diutamakan, iki ora sepele iki mangkat akhirnya. Tetapi kalau dia sudah menganggap biasa, amal itu biasa, ya sudah lama-lama dia tidak menghargai amal tersebut. Akhirnya keteteran lah bahasanya gitu. Maka penting teman-teman, sebelum kita beramal, pertama niat karena Allah dan Rasulnya, yang kedua hadirkan keutamaan amal. Ngopo to? Hadirkan keutamaan itu dihadirkan. Melakukan yang masjid melakukan, Masya Allah iki perkara sing gede modar kanan iki derajatku dinaiki mujar awe gitu, dosaku gugur. Itu dihadirkan gitu. Sehingga penuh syukur gitu loh. Ra sepele. Sing luwih cerak saka masjid durung karo Allah, durung dimangkatke ning masjid, aku mah kuwadoh malah dimangkatke, bukan merasa lebih baik tapi untuk bersyukur saja. Akhirnya sholat Allahu Akbar. Kan gitu. Allahu Akbar ini di luar sholat saja itu nurnya memenuhi langit dan bumi. Itu di luar sholat, apalagi Allahu Akbar di dalam sholat. Berkali-kali lebih. Berkali-kali Allahu Akbar. Itu dihadirkan. Masya Allah ini takbirku rasa sepele Allahu Akbar. Maka dia akan ada giroh terus. Luruskan, niatkan karena Allah dan Rasulnya, hadirkan keutamaan beramal dan istighfar setelah beramal. Salam astagfirullah, apapun itu ya, puasa, zikir, wajib astagfirullah. Mungkin tadi di tengah-tengah ibadah kita, hati kita kesana kesini, atau mungkin ada niat yang mulai membelok. Waduh, ternyata sampingku ini kamase gebetanku tuh. Nah, Allah, langsung maca. Ya kan kita nggak tahu, ada jebakan-jebakan di tengah jalan gitu kan. Iya. Maka diistighfari, tapi itu disyukuri. Maka itulah teman-teman, kalau kita membedah langit, bahasanya sudah dibedah oleh Rasulullah SAW, tidak hanya lewat yang tersurat atau yang tersirat, bahkan Rasulullah secara zahir pun sudah membedah juga. Ya kan, dipanggil sama Allah Isra Mi'raj itu membedah langit, mana yang nantinya selamat, nanti mananya yang celaka gitu kan. Dan harus kita tanamkan, ternyata amal agama ini mudah, jangan dipersulit. Iya. Kan gitu. Amal agama ini mudah. Sholat itu kalau dikalkulasi sekali sholat paling mentok 10 menit. 15 menit lah nek kira-kira imame rada-rada enggak tahu diri kadang-kadang. Dawa banget itu kan. Padahal makmume mbah-mbah wis ora iso ngamot pipis lah.
kerane do bocor sing lanang lah misalkan kan nggak ada. Makanya teman-teman nanti kalau jadi imam kalau di masjid ya itu kalau bisa yo sing bijak. Nek sholat sunah dhewe monggo atau gejleng al-Baqarah sak rakaat monggo nganti ngedibel niki ora apa-apa. Tur sholat sunah dhewe, tapi kalau ngimami ya yang bijak. Ya kul ya al-kafirun, ya al-ikhlas, ya anas. Kadang itu kan kita pengen itu setan tuh yang panjang bro, karena yang panjang itu keren. Nah itu akhirnya dia lupa kalau lagi jadi imam itu jatuh cinta dengan suaranya sendiri. Nah, ini teman-teman untuk yang ngaji itu kita luruskan harus bijak. Rasulullah pun ngendiko seperti itu. Kowe nek ngimami ya sing anu karena nggak tahu keperluan orang. Tapi nek sholat dewi Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, sholat malam. Nabi itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. 2 rakaat itu bisa dari habis apa jam tengah malam sampai subuh itu cuma 2 rakaat. Saking panjangnya surat yang Rasulullah baca gitu. Nah, maka teman-teman di-mindsetkan ke kita amal agama ini mudah. Oh, waktunya nggak banyak, 10 menit mentok satu sholat, wis sak zikire, sak doane kan. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Nggak ada 1 jam. Allah minta yang sifatnya wajib loh ya. 23. Jadi sebenarnya tuh ini basa gojekannya ya. Allah tuh ora adil gitu. Allah tuh nggak adil gitu. Allah sudah ngasih kita nikmat 24 jam, suruh ngerjainnya cuma sejam gitu loh. Itu kan koyo ora adil gitu. Kudune yo 50-50 ya. Nah, itulah ketidakadilan Allah. Ketidakadilan Allah, tapi keadilan yang sifatnya itu tadi. Yang sifatnya karena itu pemurah. Coba nek dhewe diblontor kon ngibadah. Salat ya ki mau dengan caranya yang sangat mudah. Coba kalau kita diperintahkan, wahai orang Islam, mulai sekarang kalian ibadahnya tiarap susur selokan Mataram 5 kali sehari. Masuk angin ade Pak. Tiarap 5 dino pisan kon adus ning selokan Mataram, misalkan kon kungkum rum laku ngono kuwi. Pirang kilometer lagi mentas wis, engko luhur ngono meneh asar repot gitu. Tapi ini mudah Allah SWT, jangan dipersulit. Mudah akhirnya biar menjadi cambukan untuk diri kita. Sing gampang wira tak garap iku sekak saking kebangetane aku berarti. Iya. Saking petenge atiku iki kan gitu. Nah iki nek aku mati keadaan ngene-ngene terus wah wis iki ngalamat iki kan ngono kuwi. Wis ramangan gedang ya wis kan gitu kan. Gedang kan. Nah itu teman-teman segala itu nanti mungkin kalau kita bahas di sini mungkin terlalu panjang. Jadi badan banyak selain kewajiban. Jadi kewajiban ini menjadi dasarnya yang tidak boleh ditawar. Tapi banyak hal yang Allah bisa menurunkan ridhonya ke situ yang membuat kita masuk surga meskipun tidak lewat sholat tadi ya. Nah itu banyak kesempatan Allah hamparkan tidak melalui sholat. Sholat pasti jaminan barang aku Allah SWT firmankan lewat nabinya sesungguhnya hai Muhammad sesungguhnya aku telah mewajibkan untuk umatku sholat 5 waktu setiap hari dan barang siapa yang mengerjakannya mereka dalam jaminanku. Barang siapa yang tidak menjalankan sholatnya maka tidak ada jaminan dariku. Nek dijamin Allah wis jelas pasti selamat meskipun sholat itu menghantarkan. Cuman jangan maksudnya apa agar kita tidak njuk sholat tok hablum minallah tok tapi neng jabone remuk. Di luar sholat kita kacau karena kita merasa wah aku untuk jaminan Allah ki sholat ki masuk surga ki. Akhirnya yang di luar sholat kacau kita kan gitu. Temennya susah kita nggak bantu dan macam-macam. Jangankan teman susah, anjing haus saja tadi diperhitungkan sama Allah kan gitu. Iya. Nah maksudnya Allah hamparkan rahmatnya di luar sholat itu agar kita juga mengambil sopo ngerti aku ki untuk ridhone Allah bukan karena sholatku. Oh mungkin karena ikiku. Goro-goro turuku orang ngerti kita. Kok iso tidurku saatnya tidurku mergone turumu nganggo carane kekasihku. Allah SWT sampaikan. Jadi ada 2 orang yang mau naudzubillah membunuh Nabi ketika itu yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Itu 2 orang yang mau bunuh Nabi bahkan wis nyeret pedangnya meh ngedrop Nabi gitu. Tapi singkat cerita, tapi di sela-sela Nabi itu diintimidasi dengan 2 orang itu Nabi selalu doa ya Allah kuatkanlah Islam dengan kedua orang itu ya Allah. Doanya kayak gitu. Dakwahnya dia nggak bisa langsung karena ini orang wis nolak. Menjalin hubungan pun wis susah. Isone mendoakan geraknya cuma semampunya gitu. Maka singkat cerita Umar bin Khattab masuk Islam. Maka
Itu ada satu kisah yang kadang itu Allah tuh menghibur Nabi Muhammad SAW dengan apa ya, lewat cerita-cerita gitu di tengah-tengah kesibukan dakwahnya yang sungguh bermujahadah, yang sungguh penuh pengorbanan. Malaikat Jibril datang, Muhammad, ngerti ra ngopo sing dipilih Umar bin Khattab? Umar kok ora Abu Jahal? Oh iya, kan aku ndongakene loro-loro nih, ngopo sing dipilih Umar? Kata Allah, Umar itu kalau tidur posisinya mirip kamu. Umar bin Khattab itu kalau tidur miring ke kanan menghadap kiblat, itu kepalanya di utaranya ke selatan. Itu tanpa dia sadari kalau itu ajaran Nabi Muhammad. Dan sepanjang dia tidur itu masih dalam keadaan musuhnya Rasulullah, ingin menjadi pembunuhnya Rasulullah. Sing ora niat ming melu, ora sengaja melu-melu entuk ridhone Allah. Kok kita sing ngerti ilmune ora diamalke? Gimana tidurnya teman-teman semua? Apakah sudah wudhu sebelumnya? Ngorok ya. Apakah kepalanya sudah di utara, kaki selatan menghadap kiblat? Sudah belum? Orang yang belum Islam saja sudah ngamalin walaupun dia nggak niat. Nek ngerti mungkin malah deran nih Rocky. Sorry yo. Melu-melu Muhammad. Ganti ya ngayang. Bicara. Maksudnya apa? Ridhonya Allah bahkan sudah turun ke Umar bin Khattab sebelum dia Islam. Loh. Well. Iya, Well. ada bahkan ridhonya Allah sudah diberikan kepada Umar sebelum dia Islam. Wes suatu saat itu hidayah, terserah aku carane piye kan ngono kuwi. Tiba-tiba mau bunuh Nabi, terus dulure do taklim di rumah baca Quran, dipukulin saudara laki-laki dan perempuan sampai berdarah-darah. Umar bin Khattab mau megang Quran itu, belum Quran full tapi baru serpian-serpian. Ayat-ayat gitu. Sama temen sama saudaranya bilang, "Mas, kowe ngantemi aku ora apa-apa sak puasmu, tapi kowe nyekel kuwi wudu sik." Iya. Kan gitu. Kowe ngantemi aku ora nggo wudu ora apa-apa, antemon aku tur nek kowe nyekel kuwi ora nggo wudu aku ora rido, wudu sik. Maka si Umar, elok banget iki wong ming perkara kertas ngene iki, dan dia siap diantemi daripada aku memegang mushaf ini tanpa wudu. Makanya teman-teman juga harus wudu ya kalau pegang Quran, mushaf Quran. Maka Umar bin Khattab wudu. Saking penasaran apa to sing diwaca sedulur-sedulurku itu. Terus dia mendapati satu ayat di mana ayat itu tentang kekuasaan Allah, ketuhanan Allah, dan dia nur hidayah masuk kepada Umar. Jadi hidayah itu masuk lewat macam-macam nggih. Nek Umar itu saka taklim, itu kan saka tulabul ilmi gitu. Ono sing enggak tahu dari maksiat, dari Allah turunkan hidayah di situ, enggak tahu macam-macam. Nah, maka teman-teman macam-macam nih 24 jam Nabi ini ngajarkan kita yo makan, yo tidur, yo ke kamar mandi, jangan keridhaan Allah nanti rezeki teman-teman di situ kita nggak tahu. Kita naktir konco sing lagi kesusahan, jangan ridhonya di situ. Ingat keutamaannya ketika kita itu disodorkan pilihan, disodorkan suatu peristiwa, itu sebenarnya Allah tuh sedang menyodorkan kita kesempatan ridho yang mau kamu ambil atau enggak gitu. Kita dapat kabar nih temen, bro, tanggone kamar kita tuh lapar loh. Kita sebenarnya dapat tawaran sama Allah tuh, mau kamu ambil enggak ridhoku kan gitu. Jane ya ngelih aku tak kayak gede. Luar biasa. Karena mengingat itu. Tapi nek enggak, ya wis dia tidak menjadi manusia seutuhnya. Ngelih salah dhewe. Ngomong. Ning ngarepe meneh. Enak jangan iki. Nah, itu kelontengan piring dan sendok kita itu bisa dikatakan nada yang haram ketika didengar tetangga kita yang lapar. Nah, jadi ketika kita ada disodori tawaran yang sifatnya kebaikan, kita itu sebenarnya kalau mengingat itu kita sedang ditawari sama Allah, mau kamu ambil enggak? Jangan-jangan ridho kita di situ. Sesimpel apapun itu, kan gitu. Jadi akhirnya teman-teman, ketika kita sudah meletakkan semua kembali tadi atas dasar kalimat itu, mencari ridho Allah, itu nanti kita menjadi pribadi sing saya masih belajar tapi ngalahi akhirnya gitu kan. Bukan berarti terus ngalah terus, enggak, ono kolone tegesi ono. Cuman akhirnya kita menjadi orang yang luwih ngemong kepada sekitar. Ora minta dimong, tahu nggih? Dimong tahu ya?
dilayani, diladeni, dirawat. Dimengerti. Tapi kita kalau sudah meletakkan mengupgrade diri kita menjadi sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kehendaki, maka kita akan upgrade sing biyen kita ingin dimengerti, akhirnya kita yang mengerti orang. Iya. Kita yang mengerti teman. Tapi nek ora, wah musibah seumur hidup kok ingin dimengerti, musibah itu. Itu belum merdeka itu berarti. Tapi ora, aku tuh menjadi orang sing mengerti orang, mengerti kahanan. Oh ibuku lagi ngene to, oh aku ngene, oh bapakku lagi ngene to, aku ngene. Oh masku lagi ngene to, oh koncoku lagi ngene to, ya aku tak ngene. Ora sing ibu piye to ngerti ra to, aku kesel kan ngono ki. Mentale ngono terus ya terjajah terus kuwi. Kan gitu, harus di-upgrade. Nah, tapi kalau kita sandarkan semua karena ridho Allah, nek ora krana ridhone Allah ra sudi aku kan ngono ki bahasane. Iki jane males ra sudi aku jane, tapi iki mergo ridhone Allah ya, maka aku ambil kesempatan ini. Nah, macam-macam nggih ridhone Allah tuh ada dalam perkara yang macam-macam. Entah itu sifatnya yang zahirnya makomnya ibaratnya elok atau hal yang paling sederhana, itu terserah Allah di mana. Satu kisah lagi yang mungkin teman-teman sudah tahu nih sebelum saya menutup. Jadi ada satu kisah, orang mungkin sering mendengar ini, tapi kita ulang-ulang biar kita semangatnya pun berulang-ulang. Ada satu kisah orang sudah membunuh orang 99 ya, 99 orang sudah dia bunuh di tangannya. Tapi ruang hati tadi yang setiap dari kita tuh ada Allah di situ. Itu berkata, akhiratku piye sesuk gini aku semateni wong 99 iki. Maka atas kerisauan itu dia datang ke pemuka agama ketika itu dan menanyakan masalahnya. Pak Ustadz, aku nek tobat ditampa ra karo Allah ya. Aku ra tau ngibadah dan aku sudah membunuh orang 99 orang. Maka pemuka agamanya bilang, waduh, angel bro kita bro. Wah angel nih. Mangkel dipateni sisan itu pemuka. Kurang ajar 100 akhirnya. Pas bulat 100. Bahkan sing ke 100 ustad. Hati-hati tat ya. Makanya nek ngomong orang ngawur. Jangan. Kan gitu. Kalau kita berfatwa di sembarang tempat, nah itu nggak boleh. Berfatwa di sembarang status, nah itu nggak boleh ya, teman-teman. Barang siapa neraka status, wah koncone kurang membuat temannya jadi gelo, kagul. Barang siapa ngene iki tidak diampuni, koncone pas lagi imane se kiwi-kiwi ndelok status kita story akhirnya putus asa atas rahmat Allah. Kamu kenapa masuk neraka? Gara-gara lihat statusnya dia, itu kan repot kita nanti di akhirat. Jadi status WA, Instagram yo dienggo sing kabar-kabar gembira. Iya. Nek ngomong sing arep rada levelnya agak pedas yo ketemu langsung. Itu pun sing sifatnya sudah siap ya. Jadi ada seninya menyampaikan itu. Orang waton ini bener, juk waton sanggon-gon gitu. Jadi harus empan papan, gitu. Oh, maka status maka medsos saya sekarang mulai sekarang wis minta nggo seneng-seneng. Syukur-syukur koncoku sing susah nek ndelok medsosku dadi guyu. Wis ngono wae to. Wah, aku nek ndelok medsos iki marahi guyu e. Mbah kondane sing lucu atau uploadane sing meneduhkan gitu kan. Suatu ketika nek hidayah datang dia akan mencari kita pasti. Nah kayak sing statusnya kepenak kan ngono kuwi. Maka itu tadi kembali sing ustaz mau dibantu 100 wong. Duh tambah pusing deh 100 iki. Lebih njerokke neraka kan gitu. Akhirnya dia lari lagi tapi kerisauan masih ada, dia rawat. Nah ini hikmahnya, kerisauan itu harus dirawat, jangan sampai dihilangkan. Risau aku piye sesuk matiku piye terus dipelihara. Terserah Allah nanti kapan kamu punya rezeki hidayah yang lebih gitu. Tapi harus dirisaukan, jangan sampai kita risaunya perkara yang risau-risau yang sudah dijamin. Kadang kita sesuk aku mangan opo ya, sesuk tahun depan aku bojone sapa ya, sesuk aku piye ya, klambiku rong anyar esuk bodoh. Risone kan ora mutu. Risau-risau ngapunten itu kan risau-risau. Risone sing piye aku matine sesuk ya. Ning kubur aku piye padang mahsyar piro ya, ning sembatan sirat piye aku ya. Ibu bapakku piye ya ning kubur ya. Risaunya itu yang bagus lah kalau. Sing keren lah gitu. Bukan kita tidak memikirkan yang tadi sandang pangan kendaraan itu ya boleh, tapi nggak perlu dikhawatirkan. Kan gitu. Itu semua sudah Allah tentukan. Regone piro, kita menjadi pengkonsumsi yang mana dan sebagainya itu sudah.
Maka teman-teman sing ini ke atas dasar krison yang terus dirawat, maka Allah jumpakan lagi hidayahnya. Allah ketemu pemuka agama lagi. Wah iki. Tat, pripun Mas? Aku bar mateni wong 100 ki sing terakhir Ustaz. Aduh, bariki aku gini. Makanya dia ngomongnya orang ngawur. Satu gitu. Akhirnya dia tanya gini, oh, iso ra aku tobatku ditampa. Mas, misalkan manusia dari Nabi Adam sampai nanti bayi yang terakhir lahir sebelum kiamat dijadikan satu, terus dosa-dosanya mereka itu dikumpulkan dari dosa-dosanya zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, kompilasi dosanya menungso dikumpulkan, itu kan besar sekali Mas ya. Tapi rahmat dan ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada itu Mas katanya. Ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Wah, cocok iki kan, atau motivasi lah kan, berita gembira kan, bukan ancaman gitu. Wah, neng ngono aku tuh piye Mas. Nah, akhirnya karena sudah mendapatkan motivasi, dia mau melakukan sesuatu. Berarti tadi kita hadirkan keutamaan sebelum beramal agar kita mangkat iki yo mantep gitu. Maka orang itu berangkat dikandani Mas neng kampung kono ono majelis, maka kamu datanglah ke sana, hijrahlah ke sana, berpindah tempat ke sana, kamu berbenah diri di sana. Maka orang itu, oke Pak, matur nuwun, berpisah. Maka orang itu pulang, ngemasi pakaian, mangkat, iktikaf, bahasanya gitu. Baru berapa langkah berjalan kesandung mati deh. Baru kesandung mendung nek kok mlebu jurang iki kesandung lho, lutuk ngene aja. Meng paling yo alah kesandung apa ngono. Putri malu apa nek kesandung putri malu. Maka dia mati. Maka malaikat neraka dan surga datang menghampiri mayatnya tadi, membawa ruhnya. Rebutan. Malaikat surga nggawa rene, malaikat neraka ngorono. Eret-eretan. Sik bro, iki lak mlebu neraka bro, iki ahli maksiat mateni wong 100 ngerti dhewe to kowe ngono iki. Ya ora, kan iki meh tobat. Lu kan lagi meh tobat, durung tobat. Durung salat, durung ngaji. Ya kan wis mangkat. Ya ora, urung apa-apa lagi pirang langkah kok dhewe mati, mending nek ratus-ratus langkah lagi iki lho teras ngomahe, iki mati ning kene. Mosok ya mlebu surga kan. Wis ngene wae tekon Gusti Allah ben adil. Ya wis. Cabut mereka berdua itu malaikat. Ya Allah, niki pripun? Surga napa neraka? Ngeten-ngeten iki. Ya wis. Amane apa adile ben adil diukur wae. Nek mayatnya dia lebih dekat dari tempat tujuannya, tempat majelis itu, maka masukkan surga. Tapi kalau mayatnya lebih dekat dari rumahnya, masukkan neraka. Malaikat langsung pasti aku yang menang kan ngono gitu. Ya diukur se kata Allah nabi. Oke, atas dasar perintah Allah dan malaikat itu sifatnya taat. Gak pernah malaikat itu membangkang. Maka kedua malaikat ngukur. Maka ketika diukur tanpa sepengetahuan malaikat, bahkan malaikat neraka dan surga tanpa sepengetahuan mereka berdua, lagi ngukur sama Allah, buminya dilipat. Seret kayak gembang ning Palu biyen lho, omahe Sodom lagu kan. Iya. Tapi soft halus, nyes, malaikat neraka lagi ngeteki garisan, tek lho kok gepuro majelis ini. Loh, ya Allah. Piye? Luwih cerak ngendi gitu. Luwih cerak majelis. Ha surga, malaikat neraka pas ke surga. Nah, teman-teman, jadi proses dia mau berangkat saja sudah ikhlas rahmat Allah. Koyo-koyo dia belum melakoni, bahwa itu kan gitu, wis ora kerja tur bayaran gitu bahasanya gitu. Nah kan gitu. Maka kita nggak tahu kapan rahmat dan ridho Allah itu turun gitu. Tapi kenapa dia bisa dikasih ridho? Pasti ada satu hal yang Allah senang dari dia yang mengakibatkan ridhonya itu turun. Nah itu sekarang kita bicaranya menyenangkan Allah. Aku berbakti kepada ibu bukan ben untuk cangu tambahan, ben untuk ngene enggak, biar Allah senang. Gitu ngono wae. Nek ibuku senang ya alhamdulillah, nek ora ya ora apa-apa. Wong sing penting membuat Allah senang. Kalau kan ibu kalau kita nganu malah ora seneng kalau ya kowe ngopo to jane ngono ki. Dulu gitu. Dulu itu kowe ngopo ibu rasane. Kok dikira kita
memburu warisan lah atau misalkan Memburu warisan. Apa kowe ngarep nganu ben itu warisan oke kan. Ya kadang-kadang Allah kasih episode ibu kita yang rada-rada unik ini kalau ya ora apa-apa kan. Nah, jadi kalau sudah menyenangkan Allah, perilaku orang yang kita servis itu tidak bagus, wis ora masalah gitu. Wis ora urusanku enggak karo kowe karena Allah, tapi aku ngopo ngurusi kowe karena perintah Allah wis ngono. Ya kan gitu, dikembalikan semua karena Allah. Tapi kalau orang nek wis kaya iki wis tak wangi, ora matur nuwun, wis ora bahkan pamrihnya itu untuk ibadah. Wis tak jajake kopi ben dina ya ora gelem melu aku salat. Oh ya berarti kowe urung karena Allah dan Rasulnya kowe. Kan ngono. Nyervis dakwah karena Allah dan Rasulnya, hasil terserah Allah. Petani harmoni menanam roh petani jadi penani. Jadi petani itu menanam padi perintahnya Allah kan. Yang menumbuhkan padi siapa? Allah kan. Nah, maka petani yang soleh, dalam kitab pun ada wali-wali dari kalangan petani, wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi Allah. Maka dia punya keyakinan kesuksesanku ki ora pas panen. Kesuksesanku ketika aku menanam benih dengan baik, dengan bismillah, kuwi sukses. Perkara nanti tumbuh arep panen tiba-tiba Allah datangkan angin, Allah datangkan hujan lebat menggenangi sawah akhirnya gagal panen. Akhirnya hati dia tidak sedikit pun ora lara hati. Dan dengan keyakinan yang seperti itu maka pasti ada kejutan, tiba-tiba dia dapat rezeki tanpa harus lewat sawah yang dia garap. Gitu. Tapi kenapa kok kita itu yang ngono tapi ra ono ijole gitu kan? Karena kita menaruhkan keyakinan rezeki datang dari sawah. Akhirnya ketika sawah itu mengingkari jangan gitu, enggak ngasih, maka dari arah yang tidak disangka-sangka pun Allah tutup. Karena prasangka kita nek ra iki aku mangan opo, akhirnya sesuai prasangka hambanya. Allah bersama prasangka hambanya. Maka jatah rizki dari pintu yang banyak itu, yang dari arah tidak sangka-sangka itu bisa kita tutup goro-goro pola kita sendiri, goro-goro ulah kita di prasangka kita sendiri. Nah, maka teman-teman melihat dari tadi kisah-kisah banyak rito mudah bagi Allah. Surga pun Allah ciptakan untuk kita, gitu. Berarti yo monggo, dan Allah tidak akan menyusahkan caranya ke situ. Bahkan surga Allah ciptakan, ono kabar gembira lagi, surga Allah ciptakan untuk para pendosa. Tur sing tobat gitu Mas. Gitu ke. Nah, insyaallah jadi banyak hal yang Allah bisa turunkan ridhonya di situ, karena kita kembali tadi piye carane apa bocoran masuk surga tadi ya. Dan kita masuk surga karena ridho Allah, karena rahmat Allah, bukan karena amal-amal kita. Insyaallah. Gitu Mas. Oke, jazakallah khairan kasiran Gus Bowo. Jadi teman-teman, setelah kajian selesai nanti, PR kita adalah mengamalkan apapun aktivitas kita, tujuan untuk cari muka kepada Allah, bukan cari muka untuk sesama manusia atau orang tua. Ya benar memang amalannya untuk mereka, tapi karena Allah tadi, karena perintah Allah, karena kita ingin mencari rahmatnya Allah itu ya. Kita ingin mencari kunci surganya itu. Nah, maka dari itu wajib bagi kita, bukan wajib sih ya, kami anjurkan buat teman-teman setelah ini kita amalkan semua aktivitas kita untuk cari muka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum ada yang mau diskusi ini, ada beberapa pengumuman. Coba saya bacakan pengumumannya ya. Ini salah satu amalan yang mungkin bisa menjadi cara untuk cari muka di hadapan Allah ya. Ada rihlah, kita mau jalan-jalan ke Bromo, Insya Allah tanggal 10 sampai 11 Agustus 2024. Poster bisa dilihat ya di layar 100 inch. 100 inch, amin, amin dong. 100 inch udah keluar, Bromo udah ya. Ini murah banget dibanding pesaingnya yang kalian bisa lihat, ada pesaingnya tuh 750-an. Kita fasilitasi teman-teman untuk rihlah, untuk menikmati alam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dengan harga 550.000 aja. Nah,
Bagi teman-teman yang juga ada rondonya itu, mau ngapain aja di sana itu udah jelas. Dan kalau mau nanti bisa hubungi di 0831 3758 9212. Ada juga fasilitasnya, ada sunrise strip, ada pasir berbisi, ada kita bisa lihat kawah Bromo, ada savana juga, ada Bukit Teletabis ya. Yang itu, tahu Teletabis kan? Ada tinggi winggi itu kan. Nah, nanti ketemu tinggi winggi di sana. Dan banyak lagi. Nah, itu Agustus, jadi bisa nabung dari sekarang insyaallah. Dan kalau mau yang deket-deket, kami juga menyediakan buat teman-teman yang mau sekiranya mungkin kita belum pernah menemukan suasana khusyuk dalam ibadah. Kita bareng-bareng, berjuang bareng-bareng memfasilitasi teman-teman buat yuk khusyuk bareng-bareng ibadah di teras camp. Insya Allah tanggal 20 dan 21 Juli sekitar 2 pekan lagi di Bukit Pecici. Jadi kita mengkondisikan di situ teman-teman ya, sholat di tengah hutan pinus yang jauh dari kebisingan, jauh dari kesibukan kota. Nah, nanti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusyuknya di situ. Membuka hati kita untuk bisa merasakan nikmatnya khusyuk di situ. Nah, silahkan nanti yang mau ikutan, mau join bareng-bareng mencari khusyuknya di camp.terasdakwah.com. Dan juga kajian on the way pada hari Sabtu ba'da Isya, itu untuk umum yang on the way. Oke, itu pengumuman yang dititipkan kepada saya. Dan